Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Ini ada beberapa oleh-oleh yang saya mengikuti, yaitu pembelajaran mendalam yang dilaksanakan kemarin itu selama seminggu di SMP 2 Pamekasan. Jadi pembelajaran mendalam ini bukan perubahan daripada kurikulum Merdeka, tidak, Bapak. Jadi kenal, cuman yang 6 dimensi profil Pancasila itu dirubah menjadi yaitu 8 dimensi profil kelulusan. Itu saja. Adapun nanti supaya ini terwujud, kita itu harus memberikan yaitu prinsip pembelajaran kepada siswa. Untuk mengingat ini, Ibu, saya mempunyai trik ini yang harus dimunculkan nanti di dalam pembelajaran kita, yaitu 8-3-3-4. Ini, Bu, ada di dalam sini. Kemudian apa sih dimensi profil kelulusan? Di bawahnya. Ya. Jadi pengertian pembelajaran mendalam adalah merupakan pendekatan. Jadi tidak berubah, hanya pendekatan kita yang berubah. Pendekatan yang memuliakan kepada siapa? Kepada siswa, Ibu. Kalau kemarin kita menghamba, sekarang memuliakan dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Nah ini, Bu, yang dimaksud tadi, prinsip tadi, ada berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga secara holistik dan terpadu. Sampai di sini untuk mewujudkan ini, Bu, 8 tadi, yaitu berkesadaran. Artinya kita memberikan kepada siswa supaya mereka itu sadar, oh saya itu seperti ini ya, gitu. Kemudian bermakna, pembelajaran yang kita berikan bermakna untuk anak-anak. Tidak sekedar hari ini kita memberikan, dia nggak ngerti, gitu. Tetapi selamanya dia akan tertanam di otaknya dan kepingin untuk melakukan sesuatu. Itu bermakna itu. Kemudian menggembirakan itu tidak hanya waktu pembelajaran siswa itu gembira, senang, diajak nyanyi-nyanyi, tepuk-tepuk, tidak. Tetapi anak-anak itu menerima pelajaran, dia akan dengan senang hati. Begitu, Ibu. Jadi, wah, rasanya tegang ini. Mari kalau gitu kita sekarang bertepuk tangan, dan ini nanti bisa kita berikan kepada siswa kita, yaitu 8 dimensi kelulusan. Monggo. Dimensi kelulusan. 8 dimensi kelulusan. Satu, keimanan kepada Tuhan. Kedua, kewargaan. Tiga, kenalan Kristus. Yang keempat itu kreativitas. Yang kelima itu kolaborasi. Yang keenam itu kemandirian. Ketujuh, kesehatan. 8, komunikasi. Marilah kita wujudkan bersama. Baik, untuk mendukung 8 dimensi kelulusan, kita harus mempunyai prinsip pembelajaran, yaitu terdiri dari ketiga ini, Ibu-Ibu. Jadi seperti yang tadi sudah saya paparkan, ada berkesadaran, bermakna, menggembirakan. Pengalaman belajar murid yang diperoleh ketika mereka memiliki kesadaran untuk menjadi pembelajar yang aktif dan mampu meregulasi diri. Murid memahami tujuan pembelajaran, termotivasi secara intrinsik untuk belajar secara aktif, mengembangkan strategi belajar untuk mencapai tujuan. Kemudian yang kedua,
tadi ada bermakna, ada menggembirakan yang sesudah saya jelaskan tadi definisinya. Kemudian untuk karakteristik daripada prinsip berkesadaran itu yaitu kenyamanan murid dalam belajar. Kemudian fokus, konsentrasi dan perhatian. Kesadaran terhadap proses berpikir, kesempatan murid untuk menentukan pilihan dan memiliki alasan untuk pilihannya. Kemudian keterlibatan murid dalam mengembangkan strategi belajar, keterbukaan terhadap perspektif baru, keingintahuan terhadap pengetahuan dan pengalaman baru. Contohnya ini, memberikan pertanyaan pemantik sebagai proses pembelajaran yang memacu keinginan murid. Jadi sebelum pembelajaran itu dibuka kita itu diminta untuk memberikan suatu kalimat pemantik. Nanti anak itu muncul. Nah itu. Kemudian memastikan murid mengetahui apa yang akan dicapai. Jadi kita sampaikan Pak tujuan pembelajarannya itu. Kemudian menunjukkan kebermanfaat dari hasil belajar. Jadi nanti setelah pembelajaran ini kamu akan mengerti ekosistem di laut misalnya. Jadi ngerti anak-anak itu. Kemudian melaksanakan aktivitas pemantik kegiatan pembelajaran yang interaktif seperti diskusi, eksplorasi. Jadi anak-anak dalam pembelajaran diajak diskusi gitu. Kemudian menyiapkan lingkungan belajar yang sesuai dengan karakteristik dan kenyamanan. Jadi kalau anak-anak senangnya rame-rame, ya kita buat anak-anak itu nyaman dengan rame-ramenya dia, tapi dia bisa untuk belajar gitu. Kemudian yang keempat, menjadi pendengar aktif bagi murid serta memberi ruang yang nyaman bagi keberagaman lain. Itu kita Pak, Bu. Jadi kita itu mendengarkan pengennya murid kayak apa gitu. Jadi itu yang memuliakan murid. Baik, pemaparan sudah selesai saya paparkan. Apakah dari Bapak Ibu ada pertanyaan sampai di sini? Monggo saya persilakan. Baik Bapak, silakan Pak Firman. Untuk ini Bu, apakah kurikulum Merdeka ada kaitannya dengan pembelajaran mendalam ini? Baik, pasti iya Pak. Ya. Karena di dalam kurikulum Merdeka itu tidak berubah, tetapi pendekatannya di sini yang ditekankan pada pembelajaran mendalam. Itu saja. Jadi tadi sudah saya paparkan materinya itu tadi Pak. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Paham. Baik. Selanjutnya ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Baik Bapak. Iya Pak. Ini kan sebelumnya kalau di kurikulum Merdeka itu ada 6 profil belajar Pancasila. Terus sekarang ada 8 dimensi profil penulisan. Iya. Ini kaitannya dengan perencanaan pembelajaran. Iya. Ya. Apakah 8 yang tadi itu harus dimunculkan di perencanaan pembelajaran atau hanya beberapa saja? Iya. Baik Bapak. Jadi 8 dimensi kelulusan ini tidak harus dimunculkan di dalam perencanaan pembelajaran mendalam ini, tidak Pak. Disesuaikan dengan kebutuhan yang kita munculkan di pembelajaran kita. Kalau perlu ada kolaborasi, mungkin ada diskusi Bapak. Jadi berarti ada kolaborasi antara siswa dengan siswa. Kalau nanti ada wawancara, berarti dengan narasumber. Jadi ada kolaborasi. Begitu ya? Ya, begitu. Jadi tidak harus dimunculkan. Kalau itu tidak ada di pembelajaran kita, tidak harus 8. Kalau muncul 4, ya nggak apa-apa. Salah satunya. Iya, minimal itu 4. Iya. Yang jelas kalau yang tadi beriman dan bertakwa itu saya yakin mesti ada. Iya. Begitu. Sampai di sini ada lagi? Sudah? Tidak ada? Iya. Terima kasih. Semoga apa yang sudah saya berikan bermanfaat untuk kita dan anak-anak didik kita ke depannya lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.